Di ahsani ma kanu ya'malun. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, Ibu Dr. Anda Hajah Sri Herawati. Tawil qa'iduna minal mu'minina wa ulil darari wal mujahidun. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersamanya. Bangunlah dua melingkar, warna yang membuatku rela hati. Ya Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku. Kita menjadi tiang utama negara, di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Berkibarlah panji matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebar luaskan agama. Islam pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Termasuk pimpinan daerah Aisyah Kota Malang tidak semangat dan tidak memahami apa yang disampaikan Bu Ella tadi, dibacakan tadi. Jadi layas tawi qaiduna. Jadi nggak sama orang yang duduk-duduk dengan orang-orang yang berjihad. Jadi ibu ini duduk tapi berjihad. Ada yang duduk tapi lihat TV, main TikTok dan sebagainya. Ya. Nah, itu berbeda. Maka kita sebagai seperti yang disampaikan Bu Usrifah kepada manajer sini dan juga beberapa OB serta pelayan-pelayan yang ada di Utama Raya ini, nanti yang hadir itu adalah mujahidah. Insya Allah Utama Raya akan berkah, begitu ya. Acara malam ini yaitu peningkatan. Sebetulnya kita dulu pimpinan, tapi karena mungkin salah kata kebetulan pimpinan ya, untuk bagaimana kita juga bisa menjadi itu tadi yang dipadukan peran Aisyah untuk Kota Malang berkemajuan. Jadi bagaimana kita berperan di Kota Malang ini, tugas sosial dan tugas kemanusiaan serta tugas berbangsa dan bernegara itu menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan oleh masyarakat Aisyah.
Maka dari itu sekali lagi ini adalah dana hibah dari pemerintah Kota Malang, bukan sponsor dari mana saja. Ya, seperti yang dipakai oleh sebagian besar seragam itu adalah bukan dari mana saja. Jadi sudah beberapa kali kita mendapatkan itu, dan itu menjadi sebuah momen bagi kita. Program-program kita di samping kita ini didanai oleh TASKA, Tabungan Amal Soleh Keluarga Aisyah, ya, yang ibu-ibu mengumpulkan sering itu biasanya ditagih oleh Bu Mela, ya, Bu Jupri, ayo lah, seperti itu, dan setiap cabang-cabang sudah, ya. Bu Hera itu oleh piro persen gitu ya. Sering disampaikan bahwa untuk supaya menjadi Aisyah yang berkomitmen, kemudian integritas, maka kita perlu silaturahim, saling kenal. Tadi itu tak tanya, sampai sak kamar karo sapa? Aku gak pati kenal ya sebelahku lah, itu mengenal dulu. Kemudian baru kita tafahum, paham, ya. Gak kenal ya gak paham. Kemudian baru kita ta'awun, saling menolong, ya. Kemudian lagi apa? Ya, takaful. Nah, kalau sudah saling menolong, saling kasih sayang, maka akan menjaga nama baik dirinya, keluarganya, ya, keluarga kita Aisyah. Ya, jadi Aisyah di acara pengurusin ikon usin kamar telur itu karena di sini tuh full, Bu. Jadi kita itu sudah full pesen 1 bulan dari program-program Aisyah yang memang sudah diketahui dengan beberapa waktu jauh sebelum beberapa tahun yang lalu kita audiensi, sering mulai dari Pak Anton ya, kemudian Pak Sudi, Pak PJ 1, PJ 2 itu kita senantiasa beraudiensi sehingga program-program kita diketahui oleh beliau-beliau sehingga tidak tidak ragu-ragu menitipkan dana hibah itu untuk dilaksanakan oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Saya kira itu Ibu sekalian, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, ya. Kemudian baik itu setahun, 2 tahun, puluhan tahun, ternyata dengan keikhlasan beliau-beliau ini, usaha-usaha yang dilakukan oleh Aisyah di bidang pendidikan bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. Begitu juga Ibu di ranting penting cabang berkembang. Jadi ranting sebagai ujung tombak ini memberikan kontribusi yang besar kepada Aisyah dan Muhammadiyah serta cabang sebagai Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salami wa nahdina minadh-dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa aswajina. Oke, Mengendali kuda supaya baik jalan. nah sekarang kita ganti. Kita pergi ke Utama Raya, naik bis medali emas bersama Ibu PDA. Duduk samping Bu Ziah yang kerja, bertemu Bu Hera, Bu Reni juga Bu Iva. Ngobrol tak lupa bercanda, menambah akrab di antara semua peserta. Bisa nggak? Jumat aku pergi ke Utama Raya,
naik bis medali emas bersama Ibu PDA. Duduk samping Mbak Zia yang giat bekerja. Bertemu Bu Hera, Bu Reni, juga Bu Iva. Sambil nyambil nyanyi ngobrol tak lupa bercanda, menambah akrab di antara semua peserta. Sudah kenal nggak Bu? Tadi duduknya sama siapa? Izin sebelumnya kepada Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, Ibu Dr. Anda Sri Herawati, yang sudah berbaik hati ya Bu ya, kita era dan semua jajarannya yang terhormat. Dengan acara ini selesai dan sampai di Malang nanti tetap menjadi kenangan yang indah selama di Utama Raya. Mohon izin saya Muslimah Rina Saada akan memandu kegiatan malam ini, yaitu peningkatan kualitas dan integritas pimpinan dengan tema Satukan Kepemimpinan, Padukan Peran Aisyah untuk Kota Malang berkemajuan. Totalitas di sini itu full Bu ya, difasilitasi oleh pemerintah. Mulai seragam yang kita pakai, kerudung, baju, sampai nanti kita tidur, sampai makan. Saya hanya ingin menyampaikan pesan dari Bapak PJ Wali Kota Pak Iwan, karena saya di FKUB juga mewakili Aisyah. Ya, jadi waktu kami diundang itu hanya satu pesannya. Ini kan ibu-ibu kan tablik, tugasnya kan tablik, menyampaikan pesannya hanya satu, bahwa bertugas di Malang, satu tugasnya, satu cita-citanya yang ingin sukses adalah agar warga masyarakat Malang meningkatkan pingin partisipasi politiknya 100%. Itu ya, jadi mohon ini juga bisa disampaikan, hanya itu katanya Pak Kesra, Pak Mabrur, katanya Pak Kesbangpol, untuk bisa menjadi penyambung lidah, meningkatkan partisipasi politik 100%. Jadi upayakan nanti untuk Pilwali nanti ya tidak ada yang golput. Itu Dia itu harus ikhlas karena Allah semata, bukan karena kepentingan duniawi. Kalau bermuhammadiyah tidak ikhlas karena Allah, maka akan mudah kecewa, putus asa, dan lari pada saat ada masalah. Niat ikhlas karena Allah merupakan ruh bermuhammadiyah. Menjalankan fungsi ibadah dan kekhalifahan. Bermuhammadiyah tidak lain sebagai wujud dari ibadah kepada Allah sekaligus menjalankan fungsi kekhalifahan di bumi. Dengan demikian, bermuhammadiyah bukan sekedar pekerjaannya atau keterlibatan praktis belaka, tetapi bermuhammadiyah adalah wujud pengabdian kita kepada Allah, Islam, dan kaum muslimin. totalitas yang tauhid, ya beberapa kali sudah disampaikan. Ya, tauhid itu selalu menjadi poin pertama dari semua fatwa yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah dan juga Aisyah. Yang ketiga, sebagai ikhtiar perjuangan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam guna terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena itu harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan dengan tenaga pikiran yang maksimal. ADART loh. Jadi lek isek ragu bermuhammadiyah itu temen-temen, karena sudah jelas bahwa mewujudkan masyarakat Islam. Masyarakat Islam itu kan yang terbaik. Masih belakang diberi lagi yang sebenar-benarnya. Artinya berislam secara kafah. Oke. Nah itu lain itu ya berarti masih tidak yakin dengan Muhammadiyah, tidak yakin dalam beraisyah. Yang keempat tuh, konsisten dalam berhikmat. Bermuhammadiyah itu tidaklah ringan karena selain banyak masalah dan tantangan juga pengorbanan
Disinilah setiap anggota Muhammadiyah lebih memimpinnya harus memiliki konsistensi dan berkhidmat di Muhammadiyah. Harus ada konsistensi antara lisan dan perbuatan, antara teori dan tindakan, antara keputusan dan kegiatan. Keputusan dan kegiatan. Yang terakhir, next. Ada cepat ini nanti biar Pak Joko durasinya lebih banyak. Paham agama sesuai paham Islam dalam Bermuhammadiyah. Bermuhammadiyah itu yang paling fundamental harus berdasarkan keyakinan, pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah. Keputusan Majelis Tarjih dan pandangan resmi Muhammadiyah. Ingatlah, Muhammadiyah berdiri karena paham agama yang berkemajuan untuk izul Islam wal muslimin, untuk kemajuan agama Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, setiap anggota Muhammadiyah harus istiqomah mengamalkan Islam sesuai paham agama dalam Bermuhammadiyah. Istiqomah mengamalkan Islam. Ini mudah kita ucapkan tapi sulit. Makanya perlu sering untuk bertemu berjamaah karena di situ ada watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Selanjutnya Ibu mau Sebuah barisan yang rapi dan menyusun diri seperti sebuah bangunan yang kokoh. sebutkan ya Bu ya, komitmen apa sih saja komitmen itu? Komitmen itu sikap setia, tanggung jawab. Ini selalu sering disampaikan ya Bu ya. Nah, ngaji nang dinding mau ngelok tapi bingung kemudian mana yang diamalkan, padahal di Muhammadiyah itu sudah jelas ya. Insya Allah itu juga sudah banyak. Next nomor 8 belakang Sebagai gerakan terjepit, gerakan Islam modern, gerakan Islam yang berkemajuan. Masyarakat mengenal orang Muhammadiyah sebagai kaum berbelajar, intelektual dan kaum modernis. Oleh karena itu orang Muhammadiyah lebih kader dan pimpinannya haruslah sosok yang memiliki wawasan yang luas dan mendalam. Orang-orang Muhammadiyah dikenal oleh masyarakat sebagai orang berpikir maju dan banyak beramal dengan semboyan ilmu amalia dan amal ilmiah. Sebagai anggota, lebih-lebih kader dan pimpinan haruslah taat kepada azas dan keputusan organisasi. Artinya, taat kepada segala prinsip dan peraturan organisasi, baik keputusan pimpinan di tingkat pusat, wilayah, cabang, dan ranting. Azas-azas organisasi tersebut adalah pedoman para anggota dan pimpinan dalam menjalankan roda organisasi. Maka setiap anggota dan pimpinan wajib mempelajari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pedoman administrasi, dan aturan-aturan lainnya. Bukan saya yang mengatakan Bu Heran ya, itu dari pimpinan pusat, jadi semua pimpinan ya. Gimana kalau mau mimpin ya tentu harus tahu aturannya, tahu apa yang harus diatur, tahu apa yang harus dijalankan. Jadi itu. Next nomor 10 belakang lagi. Dari itu tumbuhan dan berkembang karena musyawarah. Setiap keputusan organisasi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat ranting harus melalui musyawarah dan mufakat, sehingga dapat penting musyawarah dalam Muhammadiyah agar tidak terjadi dominasi individu dalam mengambil keputusan. Jika sudah menjadi keputusan organisasi, maka keputusan tersebut harus diunjuk Nomor 11 Jalankan segala tugas misi organisasi, termasuk di amal usaha, haruslah dilandasi spirit amanah, bahwa semuanya merupakan amanah kerisalahan, sekaligus harus ditunaikan dengan terpercaya. Dengan semangat amanah, maka Muhammadiyah akan tumbuh kokoh dalam gerakannya, karena setiap anggotanya akan menjualkan apa yang dimilikinya
dengan penuh pertanggungjawaban dan kepercayaan, sekaligus bergerak secara aktif dan dinamis. Garis tebal ya, kita ini pimpinan, maka harus sebagai apa? Halo. Saya kira cuma dengan baca saja nanti akan dapat ya. Ya, jadi ya mohon untuk habis ini bisa ngobrol sepuasnya. Tidak ada yang hanya partisipan, tidak ada yang hanya anggota. Pimpinan semua ya, ini yang harus dipahami. Maka di situ pelaku gerakan, bukan follower, ya. Nah, ya, pelaku gerakan, jadi bukan follower. Tidak hanya ikut-ikutan saja, tetapi menjadi pelaku gerakan. Nomor 2. Semangat dan kiprah untuk memajukan Muhammadiyah harus menjadi komitmen setiap anggota, apalagi bagi kader dan pemimpin. Dan pimpinan Muhammadiyah menghadapi tantangan yang berat di berbagai bidang gerakannya, termasuk dalam berkiprah dalam memajukan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang kehadirannya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Gerakan Muhammadiyah merupakan gerakan keumatan, gerakan kebangsaan, dan gerakan kemanusiaan. Dengan kata lain, seluruh gerak Muhammadiyah dikidmatkan untuk kemajuan umat Islam, bangsa, dan kemanusiaan. Hal ini berangkat dari risalah kenabian Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Sudah selesai Bu Rina, tapi na 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 na. Sudah dapat di grup? Ya, oke. Setong, dua, telok. Banyak jahatena bunga, tambah ilmu men amalia. Orang Aisyah, Iman takwa taat ibadah, anak mujid, rajin ben wasatia, rajin amal soleh ben terbuka. ngaji Islam berkemajuan, Ngaji bebe imanan, juga ngaji anak ben ibadah, muamalah duniawiyah. Ayo ngaji neng Aisyah, banyak kanca atene bunga, tambah ilmu ben amalia, terus semangat sampai malam. Karakter orang Aisyah, iman takwa taat ibadah, ada bercerai secara setia, rajin amal soleh ben terbuka. Ngaji Islam berkemajuan, ngaji bebe imanan, juga ngaji anak ben ibadah. muamalah duniawiyah. Tepuk tangan semuanya. Nasrullah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam berapa? Belajar dengan gembira. Berarti belajar dulu, baru gembira kemudian. Atau gembira sambil belajar. Bergembira ya? Tahu rumus bergembira? Kan daging nggak boleh. Jeroan nggak boleh. Padahal dulu itu sebelum punya cuan itu sudah. Baik. Rumusnya bergembira, perso itu. Begini, coba begini.
begini. Begini, kemudian lihat temannya sambil melihat temannya. Begini sambil lihat temannya. Sambil lihat temannya. Sambil lihat temannya begini. Sambil lihat temannya. Sambil lihat temannya. Sudah? Kemudian tak pintung tak pintung. Pasti bergembira. Baik di sini maupun di Malang, itu wadahnya apa itu? Berorganisasi. Jadi berorganisasi itu 2 orang atau lebih kumpul, ada aturan, punya tujuan, kooperasi, bekerja sama. Masalahnya itu kerjasama ini kadang-kadang itu kan gampang-gampang sulit gampang. Yang gampang luwe gampang. Jadi berorganisasi itu sama seperti berumah tangga. Gegaran wong akrami, tutu pondok, tutu rupa. Truk 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 truk. Pipitane salah pisan kena bisa, yen gampang luwih gampang, yen angel-angel kalangkung tan kena tinumbas arta. Baik, jadi gini, ini seperti nguyai segoro. Jadi ibu-ibu itu sudah praktek, sudah jalan, sudah bagus, sudah advance, tetapi malam hari ini karena kita bergembira, kita itu hanya sekedar merefresh. Nah, jadi kunci utama organisasi karena ini 2 orang atau lebih, berarti kan ada beberapa individu kan. Dalam bahasa Jawa ada filosofinya, Bu. CJ kulit, CJ anggit. Beda orang, beda pikiran. Jadi nggak ada satupun orang itu di dunia itu yang sama persis, itu nggak ada. Walaupun kembar, meskipun kembar itu pasti ada perbedaan. Sama seperti sidik jari, orang sejuta ya ada sejuta. Nah ini pikiran juga gitu. Nah masalahnya adalah karena ini organisasi tadi punya tujuan, terus gimana supaya kita bisa jalan? Mengapa kok bisa begitu? Yang kita inginkan tidak sama yang diinginkan oleh teman kita, rekan kita, masalahnya di situ. Nah, padahal dalilnya jelas itu. Dalilnya jelas. Kalau kita itu ingin sukses untuk ngajak orang, itu dalilnya jelas. Coba nanti dibersani di Quran surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan kami tidak mengutus Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya, agar supaya bisa menerangkan dengan jelas, gamblang, terwocok, cetha, welo-welo, blak kotang tanpa tendeng aling-aling. Kok ada blak kotang itu? Ini mau piye kok. Tapi tidak salah karena ini semuanya ibu-ibu. Cuman saya yang bapak, jadi nggak apa-apa. Karena masalahnya ini bukan karena pengen mengatakan bahwa gamblang. Gamblang. Nah, kalau sudah Rasulullah sendiri, Allah sendiri sudah kasih isyarat kan, bahwa kalau ingin mengajak orang itu harus menggunakan bahasa yang diajak. Kalau dalam bahasa Quran kan bahasa lisani qaumihi. Tetapi dalam konteks kita ini sebetulnya ajaklah sesuai dengan karakternya yang diajak. Kalau yang diajak seneng nyanyi, ngajaknya dengan nyanyi.
Gitu. Ingat nggak? Itu apa? Karena tadi banyak nyanyi, itu saya juga nyanyi. Coba. Ibu-ibu masih ingat nggak? Kotek-kotek. Masih ingat ya? Ayam kan? Bagaimana itu nyanyiannya? Anak ayam turun berkotek. Kotek, kotek, kotek. Anak ayam turun. Bapak kok masih selesai? Nggak selesai nanti satu malam itu. Tinggal 9. Nah, Kotek. jadi ini kan orang seneng nyanyi. Apakah kepada orang tua, kepada apalagi di kalangan ibu kan, atau kepada anak-anak, atau kepada siapa? Nah sekarang coba nyanyian itu digunakan untuk mengajak kebaikan. Contoh umpamanya ngajak sholat, kan bisa diganti. Teko, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 10, mari kita sembahyang subuh. Kan enak jadinya. Iya kan? Anak ayam tuh turun 10. Induk ayam berkotek-kotek. Induk ayam habis bertelur, mari kita sholat subuh. Ada ayam berkotek-kotek, ada ayam dibawa ke pasar, mari kita Sholat asar. Balik nih, kotek-kotek. Ada ayam berkotek-kotek, itu ayamnya Pak Suai. Pada hari Jumat kita naik bis ke Taman Raya. Ada ayam berkotek-kotek, ada ayam ketabrak becak, mari kita sholat isya. Coba yang bagus, jangan ketabrak becak lah, itu kan musibah itu. Masa sholat isya kok jadi musibah. Ada ayamnya Pak SK, mari kita Sholat isya. Kalau kita ngajak orang, kalau kita berkomunikasi pada orang, kalau kita berinteraksi pada orang, kemudian menggunakan ukuran kita, kacau dunia persib. Siapa yang kita akan ajak, kemudian kita tahu karakternya, kita tahu kebiasaannya, kita tahu passionnya, kita tahu maunya, kemudian kita ngikutin, pasti akan berhasil. Tidak percaya silakan dicoba, tidak terbukti uang bisa kembali. Nanti coba dibaca. Jadi semuanya sebetulnya sudah ada dalilnya. Orang berkomunikasi, baik itu personal, interpersonal, baik itu kelompok, baik itu organisasi, baik itu dengan massa, itu prinsipnya sama. Ada yang menyampaikan pesan, disebut komunikator, penyampai pesan. Kemudian ada pesannya yang mau disampaikan. Kemudian ada medianya, alat yang menghantarkan pesan itu. Ada yang pakai phone, handphone, ada yang pakai kertas, ada yang pakai suara dan sebagainya. Ada yang menerima. Lah, kita itu harus tahu. Coba. Jadi kita harus tahu. Kalau sudah saya tulis di situ nanti dibaca seperti rumusnya Bu Sripa, dibaca sendiri gitu. Karena waktunya tadi 30 menit, ini sudah ajak. Komunikasi itu apa? Pengetahuannya, sikapnya, terus latar belakangnya itu seperti apa. Orang Madura, orang Aceh, orang Batak, orang Papua itu beda, Bu. Saya pernah tersinggung, Bu. Jadi ada teman saya masihkan barang ke saya itu begini, Nun Sewu. Kira-kira kalau jenengan dikasihkan begini gimana, Bu? Kenapa mantel? Nah,
itu ada saudara kita yang bahwa kasihkan tangan kiri ini sesuatu yang biasa. Jadi bukan hal yang melecehkan, tapi bagi kita tidak. Coba kalau saya tidak menyadari bahwa oh dari sana itu hal yang biasa. Mantel tadinya saya, waduh begitu mantel. Nah, jadi artinya nun sewu, artinya itu kita harus paham, harus tahu. Jadi pertama tahu pengetahuan, pemahamannya seperti apa. Kalau nggak bisa bahasa Inggris jangan ajak bahasa Inggris. What's new? Ya pengen seperti wah, tetapi tidak berhasil. Sikapnya orang yang senang sama kita sama orang yang tidak senang sama kita itu beda loh bro, menyikapi kita. Orang tidak senang sama kita itu jangankan kok diajak ngomong, ketemu itu sudah berat-berat. Benar nggak? Wah gitu kan? Benar kan? Betul nggak? Benar saja dianggap salah, apalagi salah tambah ngobrol-ngobrol. Betul tidak? Betul tidak? Jadi konsep pertama itu harus memahami siapa yang diajak ngomong. Meskipun ini sudah satu organisasi itu beda-beda itu. Ada yang senang diajak nyanyi, tapi ada juga yang senang diajak ngopi. Jadi kalau diajak ngopi itu jangan ajak nyanyi. Pusing. Gak akan nyampe. Tapi begitu diajak ngopi, kasih tahu, kasih instruksi, udah jalan. Paham ya? Makanya dia masih ada itu diri sendiri. Aku nek ngini iso, aku nek ngini api, aku nek ngini belum tentu ukuran kita itu sama dengan ukuran, karena itu tadi CJ kulit, CJ angkit. Itu yang harus dipegang pertama. Kemudian yang kedua, upayakan memang ini menjadi syarat yang kedua. Upayakan bahwa kita ketika menyampaikan itu sembodo. Sembodo itu apa ya? Sumbut. Bahasa Malangnya sumbut. Bahasa Padangnya apa ya? Kredit. Makanya ada kan SKS, Satuan Kredit Semester. Masa utang itu? Kredit itu kredibel, kredibilitas. Itu apa? Kepercayaan. Mengapa Anda dikasih uang dari bank? Karena dipercaya. Coba nggak dipercaya, nggak dikasih. Maka dikasih kredit itu dikasih tanda kepercayaan setiap bulan. Jual lagi. Paham ya Bu ya? Paham ya? Maksudnya amin. Upayakan bahwa ketika kita kasih instruksi, kasih perintah atau ngajak itu kemudian itu tadi integritas. Integritas itu apa sebetulnya? Integritas itu apa? Satu kata dengan perbuatan, tidak sele-benje. Esok dele sore tempe. Jadi itu Bu. Nah, jadi karena tadi konteksnya itu kan apa itu kapasitas dan integritas. Integritasnya jelas satu kata per kapasitasnya ini. Sekarang ini kita itu sedang meningkatkan kapasitas. Semua, saya yakin itu sudah semua. Hanya ini sebetulnya kan ini hanya resume saja. Bahwa sebetulnya sudah melakukan dan saya yakin karena ibu sudah pada posisi ini, pada tingkat ini dan jam terbangnya sudah tinggi itu sebetulnya sudah semua. Cuma sekarang tinggal, oh ternyata begitu bahwa kalau saya ngomong kenapa saya kok sempat ada kondisi tidak pas, tidak klop, tidak harmoni dengan orang lain. Oh ya ternyata dia itu suka sate, tak kasih pecel. Itu masalahnya. Nah saya banyak belajar dari Bunda dan dari almarhum Bapak dulu juga.
Jadi ibu-ibu sudah pas kita ajak ngomong. Yang kedua, kita harus juga meningkatkan, membangun, memperbaiki diri kita agar supaya sembodo tadi kredibel. Kemudian yang ketiga itu keterampilan berkomunikasi. Jadi sama-sama ngomong itu nanti hasilnya beda loh. Nggak bisa saya tampilkan. Bukan yang di sini nggak ada. Tali anjing. Ayah Ali membeli tali anjing. Coba itu beda diksi, beda cara menyampaikan itu nanti akhirnya bisa beda. Coba mana? Yang membeli tali siapa? Coba komanya ada di belakang Ali. Yang membeli tali siapa? Coba komanya di belakang ayah, di belakang Ali. Yang membeli tali siapa? Coba komanya di belakang tali. Betul tidak? Nah, kalau ini memang ini harus dilatih. Kalau ini harus dilatih. Ini jam terbang. Teknik berkomunikasi, keterampilan berkomunikasi atau dalam bahasa lebih populer bahasa Madura itu communication skill itu harus dilatih. Itu jam terbang. Ada yang memang berbakat. Saat ngomong-ngomong itu enak, saat ngomong-ngomongnya itu menenteramkan, saat ngomong-ngomongnya bikin orang tidur. Wah itu orang pendongeng artinya itu kan. Tetapi ada juga saat ngomong-ngomong itu gatel kayak, saat ngomong-ngomong kayak mantel kayak, saat ngomong-ngomong kayak dongkol kayak, saat ngomong-ngomong bikin merah telinga. Itu ada juga memang. Nah, banyak. Di sini juga tetap. Jadi ini yang perlu dilatih, memang ini dilatih. Cara berlatihnya bagaimana ya? Memang kalau pengen memang supaya bagus betul cara berkomunikasi ya di depan. Nah, wah itu memang, itu artis-artis kan begitu. Atau para pembicara di depan atau para pemimpin. Loh, pemimpin itu jangan dikira tidak berlatih untuk menyampaikan loh Bu. Itu menyampaikannya itu sampai ke titik komanya. Jadi pembuat teks pidatonya itu bapak-bapak slash, ibu-ibu slash. Slash itu artinya harus jeda. Kemudian kadang-kadang kalau si dan itulah sebetulnya kalau dalam ilmu psikologi itu yang disebut cara menarik perhatian bagaimana, itu ada 4 macam Bu cara menarik perhatian. 1 itu perbedaan, harus berbeda. Kalau sama itu enggak narik, kalau sama itu enggak narik. Makanya ibu-ibu diajak ke Utama Raya itu kan supaya berbeda. Kalau nggak percaya, ibu-ibu besok pulang. Kalau ibu-ibu pulang ke rumah itu biasanya kan biasa saja gitu kan. Tetangga-tetangga nggak ini toh, karena biasa saja. Ibu jalannya biasa saja. Coba besok datang itu kemudian gitu. Kira-kira tetangganya kira-kira lihat semua nggak? Nah, tapi itu contoh ekstrim, hanya ingin membuktikan bahwa tesis perbedaan itu mampu menarik perhatian itu betul. Maka harus bisa menciptakan perbedaan itu. Kemudian kebaruan. Sesuatu novelty kebaruan itu bukan new ya, bukan baru, bukan belum ada kemudian baru ada, bukan itu. Kebaruan itu sesuatu yang bersifat baru, diusahakan jadi baru. Maka mungkin mengapa kalau ibu-ibu ini kan, coba ibu-ibu lihat ini, ada bapak yang punya istri baru.
Bukan. Kebaruan. Padahal isi baru itu juga janda. Kan tidak baru itu sebetulnya. Tetapi karena masih jadi novelty. Contohnya kok ya yang jelek itu toh. Oke, begini saja. Punya sepatu, punya jilbab, padahal jilbabnya itu juga jilbab yang dari adiknya, dari kakaknya, dari apa, Aisyah gitu ya. Itu kira-kira yang dilebiti maning-maning itu yang baru itu atau yang sudah lama, sudah kemarin. Tapi yang baru. Jadi kebaruan itu menarik perhatian. Menarik perhatian. Nah, kemudian yang ketiga itu gerakan. Jadi mengapa saya nggak duduk? Coba saya duduk. Ibu-ibu, kita akan berbicara tentang komunikasi organisasi, komunikasi. Jadi ngomong saja itu kalau nggak ada gerakan itu 5 menit itu sudah. Mengapa lagu itu kok menarik? Karena ada gerakan. Nada tinggi, sedang, rendah itu kan gerakan itu. Coba tadi Indonesia Raya. Itu kan satu nada. Itu kira-kira. Tapi kan adanya tinggi rendah dan sebagainya itu bergerak, gerakan. Jadi makanya tadi gerakan. Jadi Muhammadiyah itu gerakan. Memang kemudian diorganisasikan, dilegalkan, dilembagakan. Tetapi prinsip dasarnya, ruhnya Muhammadiyah itu gerakan. Bahkan dulu Kiai Dahlan itu kan agak tidak berkenan untuk diresmikan menjadi organisasi karena Muhammadiyah itu gerakan. Kalau gerak itu dinamis dan pasti selalu menarik perhatian. Tetapi karena semakin besar agar supaya juga lebih tertata, tersistem, terstruktur, kemudian juga lebih efektif, efisien, maka kemudian perlu ada organisasi, perlu ada manajemen. Nah, yang terakhir itu intensitas. Intensitas itu apa? Penonjolan. Jadi kursus intensif itu kursus yang fokus, yang penonjolan. Segala sesuatu yang menonjol pasti menarik perhatian. Sebentar, saya curiga ini. Jadi tidur itu menonjol enggak? Kalau tidak ada polisi tidur, jalannya lurus itu kira-kira perhatian bapak ibu kemana? Kan? Begitu ada polisi tidur, pasti ada perhatian. Jadi segala sesuatu yang menonjol. Ketiga, keempat. Nah, jadi ibu-ibu sebenarnya rumusnya gampang sekali. Kalau itu semuanya kita lakukan, insya Allah komunikasinya itu bisa jalan lancar, harmoni, terhindar dari miscommunication maupun misunderstanding. Nah, karena saya udah dipesani Bunda Ketua DPR. Apa DPR? Yang pakai lama, maka contoh wong mondok betul itu, dan itu kecemplung santan, reservasi saya cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Pak Joko. Sama sekali, alhamdulillah. Saatnya kita untuk membuka sesi pertanyaan. Monggo saya buka. Gasri ada 4. Perbedaan, kebaruan, gerakan, dan inisiatif. Apakah kepandaian atau kebodohan itu tidak termasuk? Bu Asmawati. Ini Pak, apa tadi menyambut dari pertanyaan itu Bu Sintenwau, kan kalau ada pepatah itu ngeten, al abdu yudroku bil aso wal hurmu yakfihi bil isyarah. Jadi kalau untuk hamba itu pola komunikasinya mungkin ini kalau ditarik dalam konteks pola komunikasi ya. Kalau ngomong pada orang pada hamba itu kan dengan dipukul, dikutuk gitu. Nah kalau orang merdeka itu cukup dengan isyarat.
Nah, menurut saya ini dalam pola komunikasi berorganisasi itu kan kita, kalau Ibu tadi menyatakan perlu tingkat intelektualitas gitu, itu juga kita tarik pada konteks kalina sabiko diukulihim atau bilisani komihi itu tadi, bahwa menyesuaikan dengan kapasitas, dengan daya intelektualitas dan sebagainya gitu. Tapi kadang kita sudah berusaha menyesuaikan gitu ya Pak. Tapi ya belum sepenuhnya berhasil kira-kira begitu. Bahkan saya menyadari bahwa misalnya Bu Hera ini ketika penyusunan struktur ya, itu kan mix antara kampus dan kampung yang sering disampaikan oleh Bu Hera itu. Tapi ada dalam satu itu yang justru kita sulit gitu untuk tembusnya itu. Gitu. Tingkat keberhasilannya itu ya mungkin bisa tips sih. Ya terima kasih itu aja Pak. Setuju Pak. Tetapi sebelum itu saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Ibu Brigda Gendro dengan Bu Indah dan Bu Laila. Jadi kalau Al-Ghazali itu mengklasifikasi receiver atau penerima atau audien atau khalayak atau counterpart komunikasi kita itu jadi 4 dulu. Yadri wala yadri anahu yadri, la yadri wa yadri anahu la yadri. Kemudian yadri wala yadri anahu yadri. Kemudian yang terakhir ini la yadri wala yadri anahu la yadri. Maksudnya tahu. Ada orang tidak tahu dan tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tetapi juga yang belum ada orang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Oh, ini seperti telo bangka itu wis digodhog ora diuncalke orang-orang itu juga gak ada yang ngopeni itu pokoknya kuahnya ini tadi gitu. Layadri walayadri anahu layadri tadi. Jadi orang yang sudah betul-betul memang masing-masing suami umpamanya kalau sudah suami istri itu kan sudah ini ya sudah paham betul gitu. Itu udah tahu gitu. Oh teh. Kopi. Kalau DM-nya galur, itu sudah. Itu. Nah, bagaimana caranya? Masing-masing itu selalu ada metodenya, selalu ada torikohnya. Kemudian juga menggunakan wasilah. Torikoh itu metode, cara, wasilah itu alat, instrumen, tool. Nah, tadi apa? Kalau supaya nanti saya dibukakan pintu, saya minum dulu. Sudah disediakan, kemudian nggak diminum, namanya kan nggak menghormati. Selanjutnya itu masa ngoyo-ngoyo orang dipangan. Enggak, ini guyon. Ilmu itu adalah jariah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu. Ibu-ibu, bapak-bapak kan sudah jelas itu. Alladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah wala tulqu bi aydihim ila tahluka. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muslimin. Wa ahsinu, jadilah orang yang baik. Karena Allah cinta pada orang yang baik. Sudah percaya itu. Kalau kita jadi orang yang baik itu kalau Allah sudah cinta itu, dicintai Allah itu kira-kira apa yang dikhawatirkan lagi? Enggak ada Bu, enggak ada. Nah, salah satu baik itu adalah ciri khas baik itu adalah bermanfaat. Nah, ilmu enggak boleh dijerit tadi bermanfaat. Nah, kemudian bagaimana metodenya? Ya, itu kasual kalau itu. Kalau secara umum begini. Kalau secara umum ilmunya berdiri lagi nggak apa-apa ya. Ilmunya itu gini, ada 5 tahapan. Interesting, attention, interesting, impression, conviction, direction. Saya ulang. Attention, interesting, impression, conviction, direction.
Jangan harap ibu bisa ngajak orang, bisa mengarahkan orang, bisa mempersuasi orang kalau orang itu belum yakin. Nah, attention, perhatian. Bikin, cari, ciptakan. Dia memperhatikan itu. Belum memperhatikan, belum tertarik, belum terkesan, belum yakin, tiba-tiba ini om, kamu itu sopo. Nah gitu akhirnya malah. Betul nggak? Emang kamu siapa? Foto-foto mangan di sego, malah segoku malah luwih pulen daripada segomu, malah tambahan. Kan malah repot itu, iya kan? Nah, jadi bikin, memperhatikan itu. Kemudian buat ketertarikan. Setelah itu kesankan. Makanya dulu-dulu ibu-ibu kan masih ingat kan? Iklan selanjutnya masalah Anda. Kesan pertama begitu. Coba kalau kesan pertama itu begitu menyiksa. Selanjutnya jaga begitu. Pasti itu sudah nggak akan bisa jalan selanjutnya, nggak bisa berkembang selanjutnya. Jadi kesan, impression, kemudian conviction, yakinkan. Orang itu kalau sudah yakin bu, itu isyarat itu tadi sudah jalan. Kalau sudah yakin, mengapa? Direction, baru direction. Nah, tetapi kalau yang di organisasi biasanya, kalau di organisasi itu karena sudah ada rule of game, sudah ada milieu, sudah ada ekosistem, maka biasanya kemudian itu perfection dan direction saja. Kadang-kadang langsung direction, karena sudah ada juklak dan juknis, sudah ada SOP. Meskipun rodok gerutu-gerutu, rodok berundel-berundel, rodok mantel-mantel, tapi itu karena itu tadi. Cuma yang lebih bagus, yang lebih baik itu kelima tahapan itu dilakukan, itu akan sangat bagus sekali. Kalau ibu-ibu mencoba dan itu kemudian dilakukan dengan konsisten, insya Allah itu nanti sudah menjadi kepribadian. Karena kalau sudah mencoba terus-menerus itu kan akan jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi sikap, sikap jadi kepribadian. Nah, itu nanti gampang saja. Jadi kadang-kadang ada orang bilang gini, wah itu kok padahal bukan tak masalahnya, karena sudah jadi jadi berpasangan ini, berpasangan. Tapi jenengan keluar dulu sebentar. Keluar dulu. Atau nggak usah keluar, nggak usah tanya, nggak usah apa, laksanakan langsung. Nggak usah apa, jadi pokoknya laksanakan. Oke. Nanti tak kasih kertas satu, tak kasih spidol satu, langsung laksanakan apa yang disampaikan. Oke? Langsung. Sudah. Ngomong menghadap sana supaya nggak dilatih. Ini kan organisasi, organisasi itu kan nggak selalu berhadapan begini kan. Kadang-kadang ada satu di ujung kandang, yang satu ada di lowongan. Cukup. Ini yang gambar ini. Oh. Nah, ini hanya karena contoh saja. Oke. Apalagi komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi tidak mesti berhadapan langsung. Kalau berhadapan, ya kan, distant, gitu. Nah, coba kita bandingkan bu. Nah. Gambarnya orang. Nah, sekarang dalam menit. Nah ini, kalau ini malah banyak ini saking semangatnya. I love you-nya banyak sekali. Sedang jatuh cinta ya. Matur nuwun, monggo matur nuwun. Coba kalau sekarang gini. Matur nuwun. Sekarang gini. Apa? Konsep dasarnya apa kalau ini? Wajah. Nah, gitu kan? Coba kalau Anda akan gambar wajah, kira-kira akan gambar I love you gini?
Enggak. Ya kan? Akan gambar apel banyak itu ke rumahnya batu? Enggak, karena Anda akan gambar wajah. Pasti kemudian konsepnya wajah. Bentuk wajahnya daun waru atau I love you. Sudah kan? Matanya